Hai Gemini, jumpa lagi dengan saya Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Gemini. Sungguh dramatis serangkaian peristiwa aneh yang terjadi di hidupmu. Namun di sini penting saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada the moon, ada six of swords, strength, ada knight of pentacle, dan di sini juga ada knight of cup. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang atau siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan. Dari tebaran kartu ini, saya melihat sepertinya ada kebohongan, ada kepura-puraan yang sepertinya akan segera terungkap. Hal yang mengejutkan tentunya di sini, hal yang mungkin penuh drama, atau mungkin memang kamu dihadapkan dengan banyak peristiwa atau serangkaian peristiwa yang aneh, yang pada akhirnya mampu mengungkap sebuah kebohongan, baik tentang hubungan, atau mungkin dalam pekerjaan kamu, atau mungkin dalam apapun yang saat ini terjadi dalam kehidupan kamu. Ada kepura-puraan, ada kebohongan. Di sini saya melihat ini bisa tentang seseorang yang mungkin mendekat ke kamu saat ini, atau memang ada kamu dalam circle yang toksik, circle yang tidak sehat. Ya mungkin di sini banyak yang manipulatif, banyak perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, banyak yang penuh dengan kepura-puraan. Saya juga melihat di sini sepertinya semua kebohongan, semua hal yang mungkin ditutup-tutupi dari kamu, itu akan segera terungkap. Ada hal-hal yang mungkin mengejutkan di sini, karena ini berkaitan dengan kamu sepertinya. Kebohongan, kepura-puraan itu berkaitan dengan kamu. Inilah hal yang membuat kamu terkejut ya. Kayaknya banyak dramanya di sini. Entah tentang seseorang yang mendekat ke kamu, atau mungkin dalam pertemanan, atau bisa saja dalam keluarga. Dan saya melihat di sini sepertinya kamu berusaha untuk bersikap cuek ya, tidak terlalu ambil pusing, tidak terlalu menggebu-gebu, pengen tahu atau apa. Saya melihat kamu cukup menjadi diri kamu sendiri, yang pada akhirnya dengan sendirinya kebohongan itu, apapun yang ditutup-tutupi dari kamu akan terbongkar dengan sendirinya, yang pada akhirnya membuat kamu tentunya menjauh. Oke? Karena mungkin kamu sudah mencium aroma-aroma kebohongan ya, atau memang ada sesuatu hal yang memang tidak bisa kamu terima di sini. Dan saya melihat kamu memilih untuk pergi, untuk lebih menghindar,
dari situasi atau dari circle atau mungkin dalam hubungan ini, karena kayaknya ini sudah tidak bisa kamu terima, karena di sini kamu sudah terlalu percaya atau terlalu berekspektasi ya terhadap seseorang ini, tetapi ternyata jauh dari ekspektasi kamu, tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Banyak hal yang aneh di sini yang kamu temukan. Ada yang penuh dengan awalnya berpura-pura baik, tetapi ternyata di belakang kamu berbeda. Ada yang mungkin hanya ingin memanfaatkan kamu. Ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan yang pada akhirnya itu merugikan kamu. Yang pada akhirnya kamu merasa dizolimi, dibohongi. Padahal di sini kamu sudah memberikan kepercayaan penuh, tapi ternyata itu dinodai. Tentunya kamu lebih memilih untuk lebih menjauh atau lebih menghindar. Ya mungkin kamu tidak ingin membalas ya. Tapi di sini kamu lebih realistis saja. Artinya apapun sesuatu hal yang menyakitkan, sebaiknya kamu hindari. Oke, kamu nggak perlu ikut-ikutan harus membalas tentang apa yang sudah dia lakukan terhadap kamu. Karena di sini saya melihat kamu sudah lebih dewasa, kamu sudah lebih berpikir ke depan, kamu tidak mau nantinya hal yang kamu lakukan ini bakalan membuat kamu dalam penyesalan. Kamu lebih berhati-hati dalam bertindak, dalam memutuskan, dan lebih menghindari konflik dalam hidup. Oke. Dan meskipun banyak kebohongan di sini, banyak fitnah atau banyak di sini banyak hal yang membuat kamu nggak habis pikir, tapi pada akhirnya kamu lebih menghindar, lebih menjauh. Oke, lebih ingin memutus hubungan dengan siapapun atau apapun yang kamu yakin ini adalah sesuatu hal yang tidak baik untuk kamu ke depannya. Dan saya melihat sepertinya kamu jadi lebih selektif, kamu jadi lebih tahu, kamu jadi lebih sensitif, lebih peka ya tentang orang-orang yang mungkin ingin mendekat ke kamu atau karena hanya ada maunya saja, baik karena hanya ada maunya, tetapi kalau di saat tujuannya telah tercapai, bisa saja kamu ditinggalkan. Oke, kamu sudah lebih di sini kamu sudah lebih kuat. Di sini kamu sudah lebih tidak mau larut ya dalam kesedihan, meski pastinya ada perasaan kecewa, sangat kecewa ya. Karena mungkin di sini kamu sudah terlalu berekspektasi, tetapi ternyata dia tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tentunya ada rasa kecewa, ada rasa sedih. Tapi pada akhirnya hal-hal itu membuat kamu jadi lebih selektif. Hal-hal itu jadi membuat kamu jadi lebih bisa melindungi diri kamu ya dari hal-hal yang nantinya bisa saja terulang kembali. Jadi kamu lebih tahu untuk ke depannya, mana yang pantas, mana yang tidak, mana yang memang bisa kamu percaya dan mana yang tidak. Meski butuh proses atau memang dalam kehidupan akan ada saja yang penuh dengan kepura-puraan, penuh dengan kebohongan, tetapi di sini kamu sudah membatasi diri kamu untuk tidak terlalu jauh percaya terhadap seseorang, untuk membatasi diri kamu agar di saat dia membohongi kamu, di saat dia mengkhianati kamu, rasa sakit itu tidak terlalu besar. Karena memang kamu sudah waspada, kamu sudah lebih berhati-hati dan kamu sudah lebih mengatur jarak. Oke. Ada Knight of Pentacle, ada Knight of Cup. Saya melihat di sini sepertinya butuh perjuangan juga ya untuk kamu bisa menemukan sesuatu hal yang lebih baik, atau bahkan di sini kamu mengambil jeda. Kamu berusaha untuk saat ini fokus terhadap diri kamu sendiri dulu. Fokus menata hati, pikiran kamu untuk bisa benar-benar sembuh dari rasa sakit yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu karena sebuah kebohongan, atau bisa saja tiba-tiba kamu di ghosting di saat kamu sudah berharap penuh, di saat kamu sudah yakin bahwa dia adalah yang terbaik, ternyata dia ninggalin kamu begitu saja. Itu bisa saja terjadi. Tapi di sini sepertinya kamu butuh jeda, butuh tahapan demi tahapan untuk bisa kembali memulai sesuatu hal yang baru, karena serangkaian peristiwa aneh banyak yang kamu temukan di sini. Atau bahkan bisa saja kamu berulang kali ketemu sama orang yang toksik, berulang kali kamu menjalin hubungan yang tidak sehat. Itulah hal yang membuat kamu
kayaknya capek ya, lelah, dan kayaknya saat ini kamu butuh istirahat dulu, jeda dulu dari hal-hal yang seperti itu, fokus terhadap karir, bisnis yang mungkin saat ini lebih mengesampingkan permasalahan tentang perasaan atau asmara. Saat ini kamu fokus untuk lebih berusaha menciptakan kebahagiaan dalam diri kamu, dan berjalannya waktu, semoga ada sesuatu hal yang memang pantas untuk kamu cintai. Oke, karena di sini itu adalah bentuk dari kewaspadaan dalam diri kamu untuk lebih waspada, untuk lebih berhati-hati agar hal-hal yang dulunya terjadi itu tidak terulang lagi dalam kehidupan kamu. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada play this, ada dance with life, ada get grounded. Di sini ada trust your path dan ada answer the call. Dan dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini ya memang dalam untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, keberhasilan ya tentu kamu harus mengambil jarak ya. Atau memang di sini kamu sudah lebih berani untuk menolak sesuatu hal. Dan memang akan ada tantangannya juga, ada hambatannya juga untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang sesuai dengan harapan kamu, entah itu tentang seseorang, atau tentang karir, atau tentang bisnis, ya mungkin di sini ada perjuangannya, atau memang ada tahapan-tahapannya yang mungkin kamu memang harus melalui hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mungkin penuh dengan kebohongan, agar kamu bisa menemukan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Ya mungkin banyak hal yang mungkin di sini kamu dihadapkan dengan situasi yang berat atau kenyataan yang sulit di sini. Tapi di sini sepertinya kamu harus bisa kuat. Kamu harus bisa menghadapi apapun kenyataan itu. Oke? Karena hidup akan penuh dengan kejutan. Ada yang penuh dengan kebohongan, ada yang penuh dengan kepura-puraan, baik dalam sebuah hubungan, dalam pertemanan, atau mungkin dalam keluarga kamu sendiri. Karena mungkin di sini saya melihat ada yang iri, ada yang nggak suka dengan apa yang sudah kamu capai. Ada dance with life, tapi saya melihat kamu sudah bisa berusaha untuk bersikap cuek ya, untuk tidak terlalu peduli terhadap sesuatu hal yang akan menambah beban, akan menambah masalah, akan menambah beban pikiran kamu. Kamu udah tidak terlalu memikirkan hal-hal yang seperti itu. Berusaha untuk lebih menikmati hidup kamu, berusaha untuk berjalannya waktu, pada akhirnya kamu benar-benar menemukan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Karena memang di sini kamu sudah lebih peka, kamu sudah lebih sensitif terhadap siapapun atau orang-orang yang mendekat ke kamu. Atau memang kamu sudah lebih mengatur jarak di sini. Untuk lebih menghindar, untuk tidak gampang percaya terhadap seseorang yang tentunya itu adalah belajar dari pengalaman ya, karena mungkin udah sering kena bohong, ditipu, atau di PHP, udah capek kayaknya, tapi di sini kamu berusaha untuk lebih membuat batasan terhadap sesuatu hal. Karena proses kamu saat ini adalah tentang finansial kamu, karir kamu, tentang sesuatu hal yang akan lebih membuat hidup kamu jadi lebih berkualitas, lebih baik. Ada target di sini yang akan kamu capai, dan mungkin untuk kedepannya kamu lebih memilih untuk ya mungkin sendiri dulu ya. Berjalannya waktu, kamu berharap akan ada sesuatu hal yang lebih baik, akan ada sesuatu hal yang lebih indah untuk kamu setelah ini, karena memang ada rasa trauma, ada rasa sakit yang sulit yang mungkin untuk disembuhkan. Tetapi pada akhirnya berjalannya waktu, meski butuh proses, meski berlahan tapi pasti, yang pada akhirnya kamu benar-benar mampu untuk kembali membuka diri. Karena di saat seseorang yang tepat itu hadir dalam kehidupan kamu, dengan sendirinya perasaan itu akan lebih terbuka. Karena nantinya akan ada perasaan nyaman, akan ada perasaan damai di saat kamu berada di sampingnya. Dan di saat kamu yakin dan percaya, kenapa tidak kamu harus membuka hati.
Karena kembali lagi, kamu butuh sosok, kamu butuh seseorang tempat kamu berkeluh kesah, tempat kamu bermanja. Karena mungkin kamu sudah cukup dalam kesendirian kamu sudah cukup lebih mengintrospeksi atau mengevaluasi tentang apapun yang terjadi, untuk kedepannya lebih berhati-hati, lebih waspada terhadap orang-orang yang mendekat ke kamu. Oke, kayaknya kamu lebih santai saat ini, tidak memaksakan. Kalau memang ada sesuatu hal yang terbaik, why not? Kamu akan lebih terbuka. Tetapi jika kamu rasa itu adalah sesuatu hal yang tidak baik untuk kamu akan lebih berani untuk mengatakan tidak tanpa keraguan, tanpa kebimbangan, tanpa ada harus pikiran yang plan-plan. Karena di sini kamu kan nantinya bisa lebih merasakan feeling ya, lebih bisa merasakan intuisi kamu, mana yang baik dan mana yang memang harus kamu hindari. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Ambil yang positifnya saja, buang negatifnya. Oke, semoga ini juga bisa bermanfaat dan menghibur untuk kamu yang sedang dalam keraguan, dalam kebimbangan, atau mungkin di sini dalam kegalauan, ada hal-hal yang terjadi atau ada peristiwa-peristiwa yang penuh dengan kebohongan, ada hal-hal yang mengejutkan, ada serangkaian peristiwa aneh yang terjadi dalam kehidupan kamu yang membuat kamu nggak habis pikir. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk bisa tetap menghadapi semua itu. Karena itu adalah bagian dari hidup yang pada akhirnya dari situ kamu bisa belajar, dan itu merupakan tahapan-tahapan untuk kamu lebih bisa menemukan kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya. Jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.